عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, bersyukur pada Allah kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini di masjid yang mulia ini untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Para jemaah rahimahullah, saya mendadak Mas Dani ini, sebenarnya Ustaz Basir ya. Ya, kita bahas terkait dengan kondisi umat Islam yang berada dalam peralihan zaman. Ya. Saya kira memang kita ini berada pada satu zaman yang disebut zaman digital. Zaman ini kita nih udah nggak bisa meninggalkan ini, iya kan? Kehidupan kita juga di sini. Nah, di luar dugaan kita, ketika kita menikmati HP ini, sepertinya kita merasa hidup kita itu terbantu. Sepertinya kita merasa kemudahan itu kita dapat. Sepertinya kita merasa bahwa ini adalah perangkat yang harus kita miliki oleh kita sendiri, oleh keluarga kita, dan oleh sanak saudara. Dan memang pada kenyataannya kita sudah nggak bisa terlepas dari ini. Pada kenyataannya kita memang tidak terlepas dari ini. Ya gampang saja, coba saja kita tengok, kita sendiri pasti punya ini. Istri kita punya ini, anak kita punya ini. Kalau nggak punya ini, minta. Malah anak kita itu punya ininya lebih canggih dari punya kita. Lebih apa itu namanya? Lebih minta, kalau ada yang baru minta gitu kan ya. Dan sepertinya ini sesuatu yang sudah nggak bisa kita tinggalkan lagi, dan memang sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Zaman kita ini memang sudah berubah kepada zaman yang disebut dengan zaman teknologi. Teknologi yang kita maksud ya teknologi digital ini. Nah, tapi nampaknya kita agak kurang memperhatikan bahwa selain ini membawa manfaat, kemudahan bagi kita. Misalnya mudah apa sih? Kalau kita mau cari alamat lokasi, dulu itu cukup tanya pada orang atau mengingat, ya bisa sampai. Patokannya kalau dulu kita mau nyari itu sana itu patokannya nanti apa ya, rumah ini atau apa gitu, itu bisa sampai. Bahkan saya masih ingat janjian itu sama teman-teman SMA saya. SMA kan saya belum tahun 90, masih tahun 80-an saya SMA. Nah, itu janjian itu ya bisa pas di tempat mana, kapan, itu ya pas ya ketemu gitu loh ya. Nggak ada HP pada waktu itu. Ya sudah, kita komitmen aja. Oke, nanti janji ketemu di sana. Ya sudah, berapa orang ya ketemu. Sekarang ini kalau janjian mesti pakai ini. Sudah berangkat, nyampe mana? Kok malah sudah ada yang di lokasi belum? Nek gurung ana sing lokasi malah gurung budal kabeh. OTW, padahal sing ning omah kabeh. Iya kan gitu. Iya. Nah, itu dulu begitu. Nah, sekarang ini kalau kita mau cari alamat Sherlock gitu aja ya kan, Sherlock. Ya udah, kasih Sherlock, kita ngikutin. Sekarang kalau ini mati, udah bingung kita. Iya kan? Bingung. Kalau ini mati atau HP-nya habis baterainya, bisa nggak ketemu. Nah, jadi kemampuan kita mengingat
jalan itu juga sudah berkurang karena sudah tergantung pada teknologi. Memang mempermudah. Tapi kemudian menurunkan kemampuan kita dalam hal-hal tertentu. Nah, tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita umat Islam yang jumlahnya banyak ini, Indonesia ini banyak, karena jumlah kita itu kan sekarang itu 280 juta penduduk Indonesia. Itu sekarang kalau kita hitung itu nomor 4 atau nomor 5 ya. Nomor 1 Cina. Nah, Cina itu 1,6 miliar penduduknya. Lalu India 1,4 miliar. Setelah India, Amerika. Amerika itu penduduknya sekitar 300-an juta. Lalu nomor 4 Indonesia 280 juta. Nah, jadi jumlah kita itu besar sekali. Jumlah yang besar itu pasar. Karena setiap penduduk atau setiap kita itu pasti punya kebutuhan. Setidaknya pasti kebutuhan makan dan minum, pakaian. 3 hal itu. Makan, minum, pakaian. Nah, ini kalau jumlahnya 280 juta itu besar sekali. Besar sekali. Dan oleh karena itu maka ini disebut sebagai pasar yang sangat besar. Nah, bayangkan 280 juta itu semuanya punya HP. Semuanya punya HP, lalu kebutuhan akan makan, minum dan pakaian, kebutuhan bahkan kebutuhan yang lebih sekarang itu kebutuhan primernya itu ada tambah ya, bukan makan, minum, pakaian, pulsa. Pulsa itu loh, pulsa itu ada 2, pulsa paket data sama pulsa untuk telepon-teleponan. Kalau sekarang sih biasanya pulsa untuk telepon-teleponan 0, ya kan? Pokoknya ada paket data. Tambah lagi PLN, token, kebutuhan dasar bukan? Karena nggak ada saya kira di Perumtas ini yang pakai penerangan lampu tintir, sudah nggak ada PLN. Jadi itu kebutuhan dasar. Nah, itu kebutuhan yang primer yang sekarang tiap hari harus kita penuhi. Dan itu karena 280 juta itu besar sekali. Nah, secara tidak kita sadari ternyata ini tadi aplikasi atau HP ini digunakan untuk mengkonsolidasi kebutuhan itu, ya. Bayangkan orang yang jumlahnya sekian banyak punya kebutuhan, lalu nanti dikonsolidasi kebutuhannya melalui ini, maka luar biasa mereka yang berhasil mengkonsolidasi itu. Nah, Bapak Ibu, kita coba bayangkan dulu orang mengkonsolidasi kebutuhan kayak gitu tuh melalui warung-warung kebutuhan makan dan minum, ya. Warung warung rumah itu kelontong ya namanya, warung kelontong. Zaman kecil kita juga warung kelontong. Siapa yang punya warung kelontong itu dia kaya. Saya masih ingat itu di daerah saya waktu saya kecil itu ada 3 orang dan itu kaya-kaya semua, Pak Haji semua. Karena dia menyediakan kebutuhan beras, gula, minyak, pokoknya kebutuhan belanja itu. Tiba-tiba kemudian situasi berubah menjadi toko-toko yang terkonsolidasi miliknya seorang tapi cabangnya banyak. Nah, lalu kemudian toko-toko kelontong itu mulai mati karena kenyamanan atau kemudahan itu kemudian berada di situ. Nah, bayangin sekarang orang kaya bergeser kepada itu, ya kan? Orang kaya yang mengkonsolidasi kebutuhan akan makan, minum, pakaian, token, listrik, pulsa. Nah, itu kan kemudian bergeser ke situ. Nah, padahal Bapak Ibu, Nabi itu dulu, coba kita ingat nanti di dalam kisah Rasulullah yang kita bagikan ya. Saya tidak tahu di Masjid Al-Mahdi itu rutin terbagikan atau enggak, saya
karena membaginya itu dari sini. Dari sini Bapak Ibu, nanti ya saya tunjukkan nih di aplikasi ini Bapak Ibu bisa download. Lalu kemudian di sini tuh, nah kisah Nabi, kisah Rasulullah itu ada di sini. Saya biasanya membagikannya juga dari sini. Itu nanti di dalam kisah Rasulullah itu, ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, nah, yang dikonsolidasi oleh Rasulullah itu selain masjid yang beliau dirikan di Masjid Nabawi itu, maka beliau mendirikan pasar. Beliau mendirikan pasar, dan ketika beliau mendirikan pasar itu beliau mendeklarasikan ini adalah pasar kita, pasarnya kaum muslimin. Dan Bapak Ibu, ketika Nabi mendirikan pasar itu, mendirikan pasar dan mendeklarasikan pasar itu langsung dihancurkan oleh orang Yahudi. Pasar itu langsung dihancurkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena pasar itu strategis. Orang Yahudi tahu, orang Yahudi Madinah tahu, kalau pasar ini kemudian Nabi mendirikan pasar di situ, maka kemudian berpindahlah kaum muslimin itu kepada pasar yang didirikan oleh Nabi itu. Dan itu berarti akan mengancam kehidupan ekonomi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu menguasai pasar. Dan Nabi itu mendirikan pasar cuma kecil, ya, hanya untuk jamaahnya atau umatnya. Tapi orang Yahudi itu langsung marah dan pasar itu langsung dihancurkan. Artinya pasar itu adalah sesuatu yang sangat strategis, yang apabila dikonsolidasi maka ada orang lain yang terganggu, dan kemudian ini bisa menyebabkan perang. Dan pasar atau sumber ekonomi itu memang bagian dari strategi perang. Nanti juga di dalam, oh ini enggak anu ya, oh Mas Dani ini enggak ada sinyal ya, pulsanya enggak ada ya, pulsanya enggak ada kayaknya, jadi enggak itu. Tapi nanti di sini, nah nanti juga di dalam kisah Rasulullah itu, dan itu bisa diambil ibrah sekarang itu, pada saat kemudian di Madinah terjadi perjanjian Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu Nabi mendirikan negara Madinah. Lalu Nabi menjadi pemimpin di negara Madinah itu. Nah di Madinah itu ada umat lain selain umat Islam. Ada kelompok Yahudi dan Nasrani. Nah di dalam perjanjian Madinah itu, Piagam Madinah itu, mereka bersatu kalau ada perang, kalau diserang lah, gampangnya kalau Madinah itu diserang, maka umat Islam dan juga orang Yahudi, orang Nasrani itu harus berada dalam barisan yang sama untuk menghadapi musuh yang menyerang Madinah. Nah, satu saat dalam perang Khandaq kalau nggak salah, ya Yahudi yang ada di Madinah itu malah berkhianat. Nah, padahal perang itu dibatasi oleh parit, yang di sana musuh, yang di sini kawan kan gitu. Nah, orang Yahudi yang ada di Madinah kan ada di sini. Berkhianat, ya kan gitu, berkhianat, dan ini menjadi masalah. Tapi ketika kemudian Allah memenangkan dalam perang Khandaq itu melalui badai dan kemudian mereka tersapu, maka pengkhianat ini harus diusir tuh, dihukum karena menyalahi, mengkhianati perjanjian bersama yang disebut dengan Piagam Madinah itu. Maka dihukum. Maka ketika dihukum, maksudnya ya ini harus diusir ini orang-orang Yahudi itu, dan terjadilah perang. Tapi orang-orang Yahudi itu punya benteng yang sangat kuat, ya. Jadi ketika Rasulullah dan pasukannya menyerbu, mereka itu berada di benteng-benteng atau berada di gedung-gedung tinggi, tinggal manah gitu dari atas. Sementara dari bawah susah. Mau manahin atau mau nombak atau mau menyerang, mereka kan berada di balik benteng gitu kan, susah. Maka kemudian akhirnya
Rasulullah mau ngambil jalan, kita kepung aja, kita kepung sampai mereka kehabisan bekal, kan gitu. Nanti lama-lama kan kehabisan bekal. Ini kalau kita perang terus sama mereka, sementara mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka, mereka tinggal manah-manahin aja kan gitu. Udah kita kepung aja dulu sampai berminggu-minggu, ya kan. Nanti kan dia kehabisan bekal makanan terutama kan gitu. Nah ternyata dikepung bekalnya banyak banget gitu loh, nggak habis-habis, ya kan. Maka kemudian Rasulullah mencari cara. Wah ini gimana caranya ya? Perang koyok gak sekarang ini, koyok gak imbang gitu perangnya ya, gak imbang kayak antara sekarang itu Palestina sama Yahudi gitu, ya kayak begitu kan, gak imbang. Mereka punya senjata, panah, benteng. Berada di atas, sementara pasukan Rasulullah yang banyak kan gampangnya dipanahin dari atas begitu. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu. Saya agak lupa suratnya. Nanti di dalam kisah Rasulullah itu ada itu. Saya agak lupa ya. Mungkin kalau ada yang ingat, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yaitu menebangi pohon. Pohon yang ditebangi itu adalah kebun-kebun kurma miliknya orang Yahudi. Ditebangi. Nah, tadi kan dia diem aja di situ, sembunyi, enak, ya kan? Enggak keluar-keluar. Nah, gimana caranya mancing Yahudi ini keluar? Maka kemudian Allah mendapatkan ilham. Saya agak lupa surat apa ya, saya agak lupa. Karena kisahnya juga belum sampai di situ, saya belum membaca lagi gitu ya. Tapi nanti kalau sampai akan ada itu. Maka kebun-kebun kurma itu adalah sumber pendapatan atau sumber ekonomi orang-orang Yahudi. Madinah itu kan tanah yang subur untuk menanam kurma, dan produksi Madinah itu kan kurma, yang kebun-kebun kurma sangat banyak. Nah itu miliknya orang-orang Yahudi pada waktu itu kebanyakan. Lalu kemudian ditebangi. Nah ketika ditebangi, maka sumber-sumber ekonomi atau sumber-sumber pendapatan mereka itu terganggu. Keluar mereka. Mereka kemudian protes kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, katanya kalau perang nggak boleh, ya nggak boleh mengganggu orang tua, anak-anak, menebangi pohon. Ini kok kamu tebangi kan gitu, ya. Kok mau tebangi kan? Kamu mau melanggar Nabi Muhammad menjawab dalam surat, saya agak lupa ya suratnya itu. Ini perintah Allah. Perintah Allah untuk memerangi kalian yang kalian juga nggak punya etika. Kalian nggak punya etika, kalian nggak punya sopan santun, kalian juga nggak punya ini, maka kami boleh melakukan ini. Nah gitu. Jadi ketika kemudian ditebangi terus, maka kemudian mereka keluar. Nah pada saat keluar itulah diserang, dan disitulah kemudian dia kalah. Nah jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, sumber ekonomi itu adalah satu strategi, bagian dari strategi yang sebuah negara yang sangat penting sekali, dan itu menjadi bagian dari sebuah strategi yang sangat vital. Nah, Bapak Ibu, perang itu ya di dalam surat, sebentar ini mudah-mudahan bisa saya buka ya, Al-Anfal ya, ayatnya 60 kalau nggak salah. Kita bunyikan aja ya. Ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Enggak bunyi ya Mas Dani? Oh ini ya, dimatiin. Ya. Wa'aidulahum mastata'tum min quwwah. Jadi dan persiapkanlah dengan segala kemampuanmu untuk menghadapi mereka dengan
kekuatan yang kamu miliki. Nah, kekuatan yang kamu miliki itu salah satunya kekuatan ekonomi. Dan ayat ini memang ayat perang. Nah, di dalam surat Al-Qur'an itu ada ayat perang. Nah, Bapak Ibu, perang itu memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Kita memang cenderung tidak menyenanginya, tidak menyukainya, menghindarinya. Tapi Bapak Ibu, kita mesti menyadari bahwa ketidaksukaan kita pada perang atau keengganan kita untuk melakukan perang itu adalah satu kewajaran. Namun secara filosofis, Bapak Ibu sekalian, kita mesti ingat, perang itu akan selalu ada selama manusia itu masih ada. Itu. Kenapa? Kita ingat aja di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kisah di mana manusia pertama diturunkan, itu di situ ada penjelasan tentang perang. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat itu langsung menanggapi berita tentang adanya manusia yang akan dijadikan khalifah, pengelola alam bumi, yang miliaran tahun sebelumnya entah siapa yang mengelola kita tidak tahu, tapi pada saat Allah mengabarkan itu kepada malaikat, maka pada saat itulah manusia akan dijadikan sebagai pengelola alam bumi yang sudah bermiliar tahun. Tidak tahu kita sejarahnya, ceritanya, tidak ada catatan sejarah, manusia juga belum ada. Maka malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah yang menumpahkan darah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang kemudian Allah tidak membantahnya, tapi Allah mengatakan engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Dan memang Bapak Ibu sekalian, perang ini kenyataannya memang tidak pernah berhenti. Bahkan kemudian di akhir zaman akan ada perang. Kalau orang-orang Nasrani atau orang-orang Barat atau orang-orang Yahudi itu menyebutnya sebagai Armageddon. Pernah dengar ya? Armageddon. Jadi film. Itu namanya perang akhir zaman. Kalau kita menyebutnya sebagai Al-Malhamah Kubro, perang akhir zaman, di mana kemudian nanti akan muncul Dajjal, muncul Imam Mahdi, dan kemudian Dajjal dibunuh oleh Imam Mahdi. Lalu kemudian pada saat itulah Yahudi akan kalah oleh kaum muslimin. Bahkan kemudian semua batu itu akan memberitahukan kepada kaum muslimin, ini ada Yahudi di belakang saya. Ya kan gitu. Jadi perang itu sesuatu yang tidak kita sukai dan sesuatu yang kita hindari. Tapi Quran sendiri mengabarkan hadirnya manusia itu akan dibarengi dengan hadirnya pertumpahan darah perang. Nah, perang sendiri nggak akan selesai dan nggak akan pernah berhenti selama manusia itu masih ada. Nah, ini filosofis pemahamannya, pemahaman yang kita dapat dari Quran. Dan dunia ini nggak akan kiamat sebelum ada perang akhir zaman. Itu kita yakini semua. Dan oleh karena itu, ya kita juga nggak boleh kemudian mengabaikan adanya perang. Sebuah negara berdiri itu punya tentara, iya kan? Kenapa dia punya tentara? Karena dia tahu satu saat mungkin juga perang, dan oleh karena itu negara harus menyediakan angkatan perang. Kalau terjadi perang maka bisa mempertahankan diri. Nah, begitu juga dengan sebuah komunitas, ya kan? Sebuah komunitas atau sebuah suku itu juga mempersiapkan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Papua, di Papua sana
itu masing-masing suku itu juga punya angkatan perang dan di sana masih sering terjadi perang walaupun perangnya pakai panah-panahan, tombak-tombak gitu kan. Nah, itu juga bagian. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang paling penting dalam perang itu adalah kekuatan ekonomi. Kalau nggak punya kekuatan ekonomi, nggak akan bisa memiliki kekuatan angkatan perang. Karena angkatan perang itu pasti memerlukan bekal senjata, bekal macam-macam untuk mobilisasi tentara, ya, mobilisasi angkatan perang. Wah, itu biayanya mahal sekali. Dan kekuatan ekonomi itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu, mesti kita pahami yang namanya perang itu jangan dipahami tembak-tembakan saja. Seolah-olah perang itu kalau ada tentara A, tentara B berhadapan-hadapan itu perang. Ah, itu perang tradisional. Itu perang tradisional. Perang zaman sekarang itu disebut sebagai perang proksi. Ya. Perang ya salah satunya perang ekonomi. Ya, sekarang kan perang dagang antara Amerika dan Cina. Itu perang, dan perang dagang antara Amerika dan Cina itu berlangsung seru, ya, dan itu menimbulkan banyak korban. Kita nggak tahu, korbannya luar biasa. Kita nggak tahu karena dia bukan perang benar-benar perang yang kemudian berhadapan-hadapan, ya. Nah, perang dagang atau perang proksi atau perang strategi, nah itu berlangsung terus menerus. Nah, salah satu tujuan dari perang itu, Bapak Ibu, adalah menguasai sumber ekonomi. Kenapa, Bapak Ibu? Perang antara Amerika dan Cina yang sekarang itu sebenarnya perang dagang, itu sebenarnya perang memperebutkan sumber ekonomi. Apa sumber ekonomi yang paling penting yang sekarang menjadi rebutan antara negara-negara adikuasa atau negara-negara yang besar itu adalah, kalau dulu itu rebutan sumber energi. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat Timur Tengah seperti misalnya Arab Saudi, Iran, Irak, Afghanistan, itu dikuasai oleh Amerika karena kemudian sumber energinya itu ada di sana. Tapi seiring juga dengan perubahan zaman, Bapak Ibu, perang ke depan sekarang ini bukan memperebutkan sumber energi, bukan. Perang ke depan ini seperti dikatakan oleh Pak Gatot Nurmantio, kalau masih ingat Pak Gatot menyampaikan, beliau masih Panglima pada waktu itu, dan itu benar kejadian sekarang kita rasakan adalah perang ke depan itu bukan lagi energi. Kenapa? Karena energi itu sudah menemukan teknologi untuk dipenuhi tidak dari fosil, tapi dari solar cell. Maka kemudian energi itu sekarang bergeser dari energi fosil kepada energi listrik, yang listriknya nanti akan semakin banyak dipenuhi dari solar cell atau matahari, karena efisiensi konversi dari panas matahari menjadi listrik itu semakin tinggi, ya. Jadi ditemukannya sumber, ya, kayak nikel yang banyak, kemudian tanah jarang itu akan mengkonversi sinar matahari menjadi listrik. Jadi mobil-mobil itu nanti atapnya itu sudah mendapatkan sinar matahari, kemudian disimpan di akinya malam jalan, udah nanti jalan semalaman. Nanti kalau siang nanti mengisi. Nah, udah begitu kan. Nah, yang menjadi sangat penting ke depan dan menjadi perebutan itu adalah apa yang kemudian menjadi sumber pokok yang kita sebut di awal tadi, yaitu apa? Manusia ini bertambah. Bapak Ibu, ketika zaman Rasulullah tahun 570 itu penduduk dunia itu masih di bawah 500 juta. Tahun 1600 ketika VOC masuk ke kita itu, kan VOC itu menguasai kita tahun 1642 dan dia menjadi, itu penduduk dunia 1 miliar. Lalu tahun 1600 jadi 2 miliar, butuh 200 tahun. 1800
kepada tahun 1900 itu sudah menjadi 4 miliar 100 tahun. 1900 ke tahun 2000 sudah berkembang menjadi 6 miliar. Sekarang ini kan sudah menjadi 8 miliar. Nah, apa? 8 miliar itu semua butuh makan. Sementara daya dukung bumi akibat ozon yang lubang itu, apa itu namanya, pemanasan global, apa itu sih istilahnya ya, saya agak lupa, sampai ada gerakan dunia terhadap climate change itu. Nah, itu karena keprihatinan terhadap bumi yang daya dukungnya untuk memproduksi pangan itu menurun. Sementara kebutuhan pangan naik, maka kebutuhan pokok bukan lagi energi tapi pangan, sumber pangan dan air. Nah, Bapak Ibu, mereka kalau lihat globe bumi itu, daerah yang akan bisa memproduksi pangan yang cukup untuk manusia sedunia yang jumlahnya 8 miliar itu adalah daerah yang berada di Khatulistiwa, di mana dia itu memiliki tanah yang subur, sumber air yang cukup, dan juga bisa memproduksi pangan, plus punya penduduk yang banyak untuk bisa memproduksi pangan. Dan daerah mana itu? Ya, nggak ada lain, Indonesia, Bapak Ibu. Nggak ada lain yang seperti kalau kita lihat global. Kan Indonesia di sini yang Khatulistiwa. Setelah Papua itu ke sana kan laut. Terus Sumatera ke sana laut. Iya kan? Indonesia. Jadi yang dikatakan Pak Gatot itu betul. Perebutan antara Amerika dan Cina dalam konteks perang dagang dan juga perebutan itu targetnya adalah Indonesia. Kenapa? Karena negeri inilah yang memiliki kecukupan untuk memproduksi pangan, air, dan jumlah penduduk yang bisa memproduksi sumber pangan itu. Karena nanti itu kebutuhan itu akan tinggi, dan sementara di daerah-daerah sana itu sudah daya dukungnya untuk produksi pangan itu menurun. Nah, itulah makanya perang dalam konteks perang yang proksi tadi, perang penguasaan wilayah itu terjadi. Nah, itulah Bapak Ibu yang mesti kita sadari, bahwa keadaan kebutuhan pangan yang sangat tinggi itu ya daerah yang strategis itu ya kita. Oleh karena itu nggak aneh, dan juga jangan apa itu namanya kaget kalau berduyun-duyun ada orang kesini menempati daerah-daerah yang dianggap kosong. Kita sendiri enggan menempatinya, ya semuanya terpusat di sini di Jawa, daerah Sulawesi, Morowali, mana Kalimantan itu ya masih banyak yang kosong ya. Saya sebelum puasa kemarin saya ke Banjarmasin, apa itu namanya, pelantik apa wisudanya Lala itu. Kemudian di sana sempat jalan-jalan, lu iya ya, lo tahuan segini luasnya masih kosong ini, ya kan? Ya kan, padahal itu ya Banjarmasin, Banjarbaru dan lain sebagainya itu ya sudah kota kan, tapi kita cobalah kita nyewa mobil aja mau masuk kemana tuh, wah tanah masih sekian banyak kosong. Apalagi kemudian daerah Morowali, Sulawesi, Halmahera, Papua, wah lah di situ itu. Di sana kelebihan penduduk 1,6 miliar. 1,6 miliar itu kalau dipindahkan ke sini 100 juta aja ya gak berkurang gitu aneh. Soalnya ning kono produksi maneh, iya kan? Ya, iya, dan yang dipindah-pindahin itu orang-orang yang gak berkualitas, lanang tok. Iya kan? Iya. Lanang tok, nanti kawin sama orang-orang di situ tuh. Ya, dan ternyata yang dipindahin itu, saya punya teman bekerja di ladang minyak di offshore begitu, kemudian pekerjanya itu pekerja-pekerja dari sana.
gak iso bahasa Indonesia, gak iso bahasa Inggris, gak ngerti juga apa yang dikerjakan, ya kan? Lalu kemudian harus pakai penterjemah. Setelah kemudian dia bisa ngobrol sama penterjemah, diajak ngobrol, ternyata mereka itu orang-orang yang di penjara-penjara itu dibuang ke sini, makanya nggak bisa apa-apa kan gitu. Iya, itu. Wah, iya ini serius ini, serius. Ini teman saya, dia ada di Sidoarjo di sini, bekerja di situ. Wah, ini pekerjaan di rig, pekerjaan minyak, di mana membutuhkan tenaga ahli. Kok dikisi orang-orang kayak begitu, makanya disuruh ini nggak bisa, disuruh nggak bisa, sampai stres dia teman saya itu. Ya, pekerjaan mestinya 3 bulan bisa molor sampai 6 bulan, 9 bulan. Mereka gajinya gede-gede dan mereka akhirnya juga nggak pulang, ya kan gitu. Ya, jadi itu nggak aneh. Kenapa? Karena bagian dari perang antara dua negara yang besar itu ke depan adalah memperebutkan sumber-sumber pangan. Sumber pangan sekarang. Lah kalau kita nggak bisa makan gimana? Bagaimana menghidupi 8 miliar orang? 1,6 miliar. Ya kan gitu. Dan kita ini akan dianggap sebagai tempat yang subur, punya penduduk yang bisa digunakan untuk memproduksi pangan, harus dikuasai. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian harus kita mulai sadari. Semua saya cerita mulai dari teknologi itu adalah dalam rangka mereka mengkonsolidasi. Nah, Bapak Ibu, kita mesti mulai juga mengkonsolidasi diri untuk bagaimana menggunakan teknologi ini. Ya, Bapak Ibu nanti bisa download ini itu di AI Digital ya. Ini namanya AI Digital nih. AI Digital. Nah, di sini kita nanti bisa mulai mengkonsolidasi supaya kebutuhan kita itu dipenuhi antar kita sendiri. Nah, dengan bagaimana kita terkonsolidasi di masjid Muhammadiyah itu saya buatkan juga namanya masjidmu khusus untuk Muhammadiyah. Waktu subuhnya itu bisa diatur. Ini waktu subuhnya ini bisa diatur nih. Oh, ini pilih kotanya belum ada ya. Ini pilih kotanya. Oh, ini tadi belum setting lokasinya, tak matiin. Jadi nggak bisa ini. Sehingga ini oke. Nah, ini pilih waktu subuhnya itu bisa memilih Muhammadiyah 8 menit lebih ini. Cuman ini waktu lokasinya ini harus tak nyalain. Tadi lupa nggak tak nyalain. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan waktu subuh itu sama seperti adzannya Al-Mahdi itu. Ada Muhammadiyah. Itu Pak Ridwan, yang Muhammadiyah itu belum tersosialisasi. Kemarin itu Pak Sultan sama Pak Aribowo, ya Pak Aribowo ke kantor saya itu sampai lama baru tahu. Padahal beliau itu ketua bidang pustaka, informasi dan digitalisasi. Lalu kemudian ya setelah puasa ini nanti akan disosialisasikan supaya kemudian Muhammadiyah itu masing-masing sudah punya sendiri waktu sholatnya, kemudian masjidnya dan juga kalender. Nah, kalendernya ini kita akan tahu kalendernya itu. Kalau biasanya kalender kan kita taunya bulan apa? April gitu. Ini enggak. Ramadan. Tanggalnya berapa? 28. Biasanya kalau bulan hijrah itu kita nggak tahu, jangankan bulan, tahunnya dia lupa kita, ya kan? Nah, kalau ini langsung deh, Ramadan 1445 hijrah, berikutnya Syawal, berikutnya Dzulqa'dah, nah gitu. Sehingga kemudian kalender itu adalah kalender hijrah. Nah, sehingga kemudian kita akan tahu Ramadan berakhir kapan? Tanggal 30 itu berarti Selasa 9 April. Lalu Idul Fitrinya kapan? Tanggal 1 Syawal itu kapan? 10 April. Nah gitu. Nah ini mulai kita sosialisasikan, konsolidasi pasarnya, kemudian juga culture-nya atau kebiasaan kita. Oke Bapak Ibu, ini tambahan hal cerita ringan saja sebagai pengisi waktu
waktu subuh. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kesadaran kita tentang pentingnya konsolidasi ekonomi terutama di kalangan umat melalui teknologi digital dengan memulai membiasakan hal-hal dan menggunakan teknologi yang kita produksi sendiri untuk mulai mengkonsolidasi semua kebutuhan dan kebiasaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.